saya Risma Fitriani, mahasiswa kebidanan Poltekkes Kemenkes Gorontalo. Di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan anatomi dan fisiologi selama kehamilan. Yuk kita pelajari bersama. Kehamilan adalah masa penuh perubahan luar biasa dalam tubuh seorang wanita, baik secara anatomi maupun fisiologis. Tubuh beradaptasi demi mendukung pertumbuhan janin. Yuk kita pelajari bersama. Perubahan anatomi selama kehamilan. Anatomi tubuh ibu hamil mengalami perubahan besar seiring pertumbuhan janin dan persiapan tubuh untuk proses persalinan serta menyusui. Perubahan ini terjadi hampir di seluruh sistem organ. Yang pertama, sistem reproduksi, yaitu pada rahim atau uterus. Rahim merupakan organ utama dalam kehamilan. Saat tidak hamil, ukurannya kecil, sekitar 7,5 cm panjangnya. Selama kehamilan, rahim membesar hingga 5 kali lipat atau lebih, mengikuti pertumbuhan janin dan plasenta. Pada trimester pertama, rahim masih berada di dalam panggul, tapi akan naik ke rongga perut seiring perkembangan janin. Pada akhir kehamilan, rahim bisa mencapai tulang rusuk bagian bawah. Selanjutnya, serviks atau leher rahim. Serviks melunak dan memanjang. Selama kehamilan, terbentuk lendir kental yang disebut mucus plum yang berfungsi melindungi rahim dari infeksi. Selanjutnya ada vagina dan vulva. Vagina menjadi lebih elastis dan aliran darah meningkat, menyebabkan warnanya menjadi lebih gelap. Hal ini untuk mempersiapkan jalan lahir saat persalinan. Selanjutnya ada payudara. Payudara membesar karena peningkatan hormon estrogen dan hormon progesteron. Kelenjar susu berkembang dan areola bagian gelap di sekitar puting menggelap dan melebar. Pada trimester ketiga, payudara mulai memproduksi kolostrum, cairan pra-ASI yang kaya antibodi. Yang kedua, sistem pencernaan. Mual dan muntah, morning sickness, umum terjadi pada trimester pertama akibat hormon HCG yang meningkat pesat. Mual bisa dipicu oleh bau-bauan atau rasa lapar, perubahan nafsu makan. Ibu hamil bisa merasakan mengidam atau justru enggan makan makanan tertentu. Ini dipengaruhi oleh hormon dan kebutuhan tubuh terhadap zat gizi tertentu. Selanjutnya ada proses pencernaan. Hormon progesteron melemaskan otot polos saluran cerna, menyebabkan gerakan usus menjadi lambat. Hal ini dapat menyebabkan sembelit, kembung, dan heartburn atau rasa panas di dada akibat asam lambung naik. Ada tekanan darah rahim pada lambung dan usus. Rahim yang membesar dapat menekan lambung dan usus, memperlambat pencernaan, dan meningkatkan risiko refluks asam lambung. Yang ketiga, sistem kardiovaskuler atau peredaran darah. Peningkatan volume darah bisa meningkat hingga 40-50%. Tujuannya adalah untuk menyuplai kebutuhan nutrisi dan oksigen janin, serta mempersiapkan tubuh untuk kehilangan darah saat persalinan. Perubahan detak jantung. Jantung harus bekerja lebih keras. Detak jantung meningkat sekitar 10-20 kali per menit dibanding saat tidak hamil. Tekanan darah. Pada awal kehamilan, tekanan darah cenderung menurun karena pelebaran pembuluh darah. Namun menjelang akhir kehamilan, tekanan darah biasanya kembali normal. Resiko varises dan edema. Akibat tekanan dari rahim yang membesar pada pembuluh darah balik di panggul, aliran darah balik ke jantung dari tungkai bawah bisa terhambat. Ini menyebabkan varises dan pembengkakan edema pada kaki. Yang keempat, sistem muskuloskeletal. Perubahan postur, yaitu perut yang membesar menyebabkan pusat gravitasi tubuh bergeser ke depan. Untuk mengimbanginya, tubuh secara alami akan sedikit bungkuk ke belakang atau lordosis yang menyebabkan nyeri punggung bagian bawah. Pelvis membesar dan melunak. Hormon relaksin dan progesteron menyebabkan ligamen pelvis mengendur. Ini membuat tulang panggul menjadi lebih fleksibel sebagai persiapan jalur lahir untuk bayi. Kram otot dan kelelahan sering terjadi terutama pada malam hari karena tekanan saraf dan peredaran darah yang berubah. Yang kelima, kulit dan jaringan ikat, yaitu ada stretch mark atau garis-garis merah ungu yang muncul di perut, payudara, paha atau bokong akibat peregangan kulit yang cepat. Hiperpigmentasi kulit, peningkatan hormon estrogen dan MSH menyebabkan warna kulit menjadi lebih gelap seperti di puting, garis tengah perut, dan wajah. Selanjutnya, kelenjar keringat dan minyak meningkat. Produksi keringat dan minyak pada kulit meningkat, membuat beberapa ibu merasa lebih mudah berkeringat atau mengalami jerawat. Yang keenam, sistem pernapasan. Peningkatan frekuensi pernapasan.
Karena meningkatnya kebutuhan oksigen, ibu hamil bernapas lebih cepat. Selain itu, progesteron membuat pusat pernapasan di otak menjadi lebih sensitif terhadap kadar karbon dioksida. Tekanan dari rahim yang membesar menekan di diafragma menyebabkan ibu merasa sesak napas, terutama saat berbaring. Yang ketujuh, sistem urinaria atau saluran kemih. Peningkatan frekuensi buang air kecil. Rahim yang menekan kandung kemih menyebabkan rasa ingin buang air kecil lebih sering, terutama pada trimester pertama dan ketiga. Peningkatan aliran darah ke ginjal. Ginjal bekerja lebih keras menyaring darah. Peningkatan filtrasi glomerulus menyebabkan lebih banyak cairan yang dikeluarkan melalui urin. Perubahan fisiologi selama kehamilan. Selain perubahan bentuk tubuh, kehamilan juga menyebabkan perubahan fungsi sistem tubuh. Estrogen bertanggung jawab terhadap pertumbuhan rahim, payudara, dan meningkatkan aliran darah ke seluruh tubuh. HCG, hormon yang pertama kali muncul saat kehamilan, bertugas menjaga korpus luteum untuk menghasilkan progesteron di awal kehamilan. Hormon lain, prolaktin, mempersiapkan produksi ASI, oksitosin, merangsang kontraksi persalinan, dan membantu mengeluarkan ASI. Yang kedua, perubahan metabolisme. Kebutuhan energi bertambah, kalori tambahan dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan janin, plasenta, dan jaringan tubuh ibu. Umumnya dibutuhkan sekitar 300-500 kalori tambahan per hari tergantung trimester. Perubahan gula darah. Kehamilan membuat tubuh ibu menjadi sedikit resisten terhadap insulin. Jika tidak diimbangi dengan pola makan sehat, ini bisa menyebabkan berkembang menjadi diabetes gestasional. Yang ketiga, sistem respirasi. Peningkatan volume tidal. Volume udara yang masuk saat bernapas meningkat. Ini memastikan suplai oksigen ke janin terpenuhi. Sensitivitas terhadap karbon dioksida. Karena hormon progesteron, ibu lebih sensitif terhadap CO2 dan lebih cepat membuangnya, menyebabkan peningkatan laju pernapasan. Yang keempat, sistem kardiovaskuler. Peningkatan detak jantung dan aliran darah diperlukan untuk mendukung pertumbuhan organ kehamilan seperti rahim, plasenta, dan untuk menjaga suhu tubuh. Peningkatan aliran darah ke organ, misalnya ke ginjal, kulit untuk pengaturan suhu tubuh dan payudara. Yang kelima, perubahan psikologis. Mood swing, perubahan hormon estrogen dan progesteron mempengaruhi neurotransmitter di otak yang mengatur suasana hati. Ini bisa menyebabkan ibu merasa cepat marah, sedih, atau tiba-tiba bahagia. Kecemasan dan stres. Banyak ibu hamil merasa cemas terhadap kesehatan janin, proses persalinan, atau peran sebagai ibu nantinya. Ini adalah hal yang wajar, namun perlu ditangani agar tidak menjadi depresi. Kebahagiaan dan koneksi emosional. Kehamilan juga membawa perasaan positif seperti antusiasme, rasa cinta yang mendalam terhadap bayi, dan rasa percaya diri. Perubahan yang terjadi selama kehamilan mencakup berbagai aspek fisik dan fisiologis. Meskipun beberapa gejala bisa membuat tidak nyaman, semua perubahan ini merupakan bagian alami dari proses menciptakan kehidupan baru. Dukungan keluarga, istirahat cukup, serta pemeriksaan rutin ke bidan atau dokter sangat penting untuk menjaga kehamilan tetap sehat. Sekian tugas video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.